Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan bahagia. Saya harapkan pula kita semuanya tetap bersemangat untuk belajar, semangat berbakti kepada Tuhan, dan semangat berbakti kepada kedua orang tua. Karena dengan semuanya itu, hidup kita akan menjadi nyaman dan akan lebih berkualitas. Anak-anakku, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melakukan pembelajaran mengenai pengukuran. Setelah pembelajaran ini, saya harapkan kita semuanya nanti paham mengenai pengukuran, besaran, dan satuan. Tapi sebelumnya, saya ingin mengingatkan pelajaran yang telah lalu mengenai penyelidikan atau pengamatan. Penyelidikan atau pengamatan ada 3 langkah atau 3 prosedur yang utama, yaitu 1. Pengamatan, yang kedua inferensi, dan yang ketiga komunikasi. Nah, anak-anakku, pengukuran ini yang akan kita pelajari ini adalah bagian dari pengamatan. Untuk lebih jelasnya, kita mulai saja pembelajarannya. Kita mulai saja pembelajarannya. Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan pengukuran. Misalnya, pengukuran panjang layar HP. Pada saat kita melakukan pengukuran panjang layar HP, berarti kita mengamati tentang panjang layar HP tersebut. Dan yang dilakukan dalam pengamatan pengukuran tersebut adalah kita membandingkan panjang layar HP dengan panjang 1 cm. Setelah kita bandingkan, nanti kita mendapatkan hasil besarnya panjang HP. Sekarang kita perhatikan spesifikasi HP OPPO C3325. Spesifikasinya adalah sebagai berikut. 1. Panjang layar HP 16 cm dan seterusnya sampai yang nomor 8, tahun pembuatan tahun 2020. Spesifikasi HP ini merupakan hasil dari pengamatan yang ditulis menjadi suatu laporan yang digunakan untuk memberikan informasi kepada seseorang mengenai HP OPPO C3325. Kita bahas satu bagiannya. Yang pertama tadi panjang layar HP 16 cm. Kita bahas 16. 16 merupakan hasil pengukuran yang kita lakukan tadi, yaitu kita melakukan membandingkan besaran yang diukur, yaitu panjang layar HP dibandingkan dengan sentimeter. Setelah dibandingkan, ternyata kita mendapatkan hasil bahwa panjang layar HP tersebut ada 16 kali dari panjang 1 cm. Artinya panjang layar HP tersebut 16 cm. Kita perhatikan spesifikasi HP OPPO kembali. Dari
8 spesifikasi HP tersebut dapat kita lihat ada 1 panjang layar HP 16, lebar layar HP 7, masa HP 14, RAM-nya 4 GB, tegangan listrik masuk 5 watt, garansi 6 bulan, warna merah, tahun pembuatan 2020. Dari sini dapat kita lihat yang merupakan hasil pengukuran adalah 1 panjang layar HP ini 16 hasil pengukuran. Lebar layar HP ini juga hasil pengukuran 7. Masa HP 14 gram ini juga pengukuran. RAM 4 GB ini juga hasil pengukuran. Yang kelima, tegangan listrik masuk 5 watt ini juga hasil dari pengukuran pengamatan juga. Garansi 6 bulan ini juga hasil dari pengamatan. Warna ini hasil pengamatan tetapi bukan dengan melakukan pengukuran. Tahun pembuatan 2020 ini hasil pengamatan tapi juga bukan merupakan pengukuran. Kembali lagi kita pada panjang layar HP 16 cm. Panjang layar HP merupakan besaran ini. Panjang layar HP ini disebut dengan besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Segala sesuatu semuanya saja yang dapat diukur dan nanti diberikan nilainya itu misalnya di sini nilainya 16, maka itu disebut dengan besaran. Besaran dibedakan menjadi 2, yaitu besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang utama yang dijadikan patokan. Sedangkan jenis yang kedua disebut besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, kita lihat ini daftar. Ini daftar adalah besaran pokok. Besaran pokok ada 7. 1 panjang, 2 masa, 3 waktu, 4 suhu, 5 kuat arus listrik maksudnya di sini, dan yang keenam intensitas cahaya, kemudian yang ketujuh adalah jumlah zat. 7 ini disebut dengan besaran pokok. Selain 7 ini dikatakan sebagai besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok tersebut. Kita kembali pada spesifikasi HP OPA. Nomor 1 panjang layar. Ini termasuk besaran pokok karena ini adalah panjang layar. Yang kedua lebar layar. Lebar layar ini termasuk besaran pokok juga karena lebar sama dengan panjang. Masa nomor 3 masa HP ini juga merupakan besaran pokok. Yang nomor 3 tadi masa merupakan besaran pokok. Sedangkan RAM atau memori untuk melakukan proses ada di dalam HP bukan merupakan besaran pokok. Tegangan listrik yang masuk besaran pokok atau bukan? Bukan, betul. Tegangan listrik bukan merupakan besaran pokok. Yang besaran pokok adalah kuat arus listrik. Garansi 6 bulan. Ini besaran pokok atau bukan? Ya, ini dapat dikatakan besaran pokok karena ini adalah selang waktu. Garansi itu adalah ukuran selang waktu tentang keawetan HP tersebut. Warna besaran atau bukan? Oh, warna bukan besaran.
tahun pembuatan, bukan besaran. Jadi yang besaran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang besaran pokok 1, 2, 3, dan 6. Baik anak-anakku, kita lanjutkan pada panjang layar HP 16 cm. Sekarang tadi sudah kita bahas panjang layar, kemudian 16 sudah kita bahas. Sekarang yang kita bahas terakhir adalah sentimeter. Sentimeter itu apa? Sentimeter merupakan salah satu contoh dari satuan panjang. Satuan merupakan besaran yang dijadikan patokan pada saat kita melakukan pengukuran. Sentimeter ini adalah besaran panjang, tetapi ini kita jadikan patokan saat kita melakukan pengukuran. Satuan ada dua jenis. Satuan ada dua jenis. Satu, satuan baku. Satuan baku yaitu satuan yang disepakati bersama dan besarnya tetap. Contohnya ya, sentimeter, meter, kilogram, itu satuan yang besarnya tetap dan sudah disepakati. Artinya 1 meter di sini sama dengan 1 meter di lain tempat lain. Satuan tak baku ini misalnya kita mengukur menggunakan satuan jari kita, panjang jari kita. Nah, kalau yang kita gunakan satuan untuk mengukur menggunakan jari kita, maka jarinya tentu tidak sama masing-masing orang. Ada yang jarinya pendek, ada yang jarinya panjang. Demikian pula contoh yang lainnya satuan tak baku adalah misalnya depa atau langkah kita. Nah, semua itu masing-masing orang mempunyai ukuran depa, mempunyai ukuran kilan, dan mempunyai ukuran langkah yang tidak sama atau berbeda. Nah, satuan ini jika digunakan maka hanya untuk berlaku pada satu orang saja, tidak bisa berlaku pada orang lain, dan di tempat yang lain nanti hasilnya akan berbeda. Itulah yang disebut dengan satuan tidak baku. Kembali lagi kita pada contoh besaran panjang. Besaran panjang besaran pokok di sini tentu satuannya adalah satuan baku. Misalnya yang pertama besaran panjang satuan secara internasional, tentu saja ini satuan baku adalah meter. Besaran massa satuannya kilogram. Waktu satuannya sekon. Ingat, waktu satuannya sekon, bukan detik untuk satuan internasional. Tapi untuk satuan di Indonesia bisa saja kita menggunakan satuan detik. Kemudian suhu satuannya Kelvin. Ini juga satuan internasional. Kalau di Indonesia suhu biasanya menggunakan satuan derajat Celcius, tetapi secara internasional suhu satuannya adalah Kelvin. Kuat arus satuannya ampere. Intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Demikianlah satuan-satuan pada besaran-besaran yang berlaku secara internasional. Kita lanjutkan pada contoh spesifikasi HP OPA C3325 yang kita bahas tadi. Panjang satuannya cm, lebar layar satuannya cm, massa satuannya gram,
RAM satuannya gigabyte, tegangan listrik satuannya watt, garansi satuannya bulan. Nah, satuan-satuan ini juga termasuk satuan baku karena ini berlaku di banyak tempat dan sama, nilainya sama. Di sini maupun di tempat lain atau di negara lain itu nilainya sama. Senti di Indonesia akan sama dengan senti di negara-negara yang lain. Nah, demikianlah anak-anakku pembahasan kita mengenai pengukuran, mengenai besaran, dan mengenai satuan. Sekian. Anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita mengenai pengukuran. Dari pembelajaran tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengukuran adalah proses membandingkan antara besaran dengan besaran sejenis yang dijadikan sebagai satuannya. Sedangkan besaran adalah semuanya atau sesuatu yang dapat kita ukur. Kemudian satuan adalah besaran juga, tapi yang kita jadikan sebagai patokan dalam melakukan pengukuran. Nah, anakku, demikianlah pembahasan kita, pembelajaran kita mengenai pengukuran. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.